Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan, tentunya bersama saya Kamaria. Pemirsa, skizofrenia adalah gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik. Dan ini dibagi menjadi 3, yaitu ada gejala positif, negatif, dan juga kognitif. Setiap pasien biasanya memiliki gejala yang berbeda yang akan dibahas lebih lanjut nanti bersama dokter spesialis. Dan Ruang Sehat hari ini akan memberikan edukasi mengenai skizofrenia. Semua informasi yang kami berikan hari ini bukan sebagai bahan untuk mendiagnosis diri sendiri. Jika Anda memiliki pertanyaan dan ingin berkonsultasi lebih lanjut, silakan mendatangi fasilitas kesehatan terdekat atau ke dokter spesialis. Baik, di studio kita pada hari ini sudah berhadir Dr. Triani SPKJ. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kami mengucapkan terima kasih sekali Bu atas kedatangannya pada hari ini. Dan kita ini berbicara masalah skizofrenia Bu ya. Mungkin secara umumnya skizofrenia ini adalah gangguan kejiwaan yang berat begitu Bu ya. Nah, sebenarnya apa Bu gejala-gejala daripada gangguan skizofrenia ini Bu? Jadi sebelumnya kita harus ketahui dulu untuk masa apa ya? Maksudnya ada itu istilah dengan ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa. Nah, di sini skizofrenia ini termasuk dengan orang dengan gangguan jiwa berat. Kenapa berat? Karena di sini si penderita itu sulit membedakan hal yang nyata dan yang tidak nyata, kayak gitu. Itu yang kriteria beratnya. Nah, tapi secara gejala untuk skizofrenia ini terbagi menjadi gejala yang tadi telah disebutkan, gejala positif, negatif, dan kognitif. Nah, apa aja itu gejala positif, apa aja itu gejala negatif dan kognitif. Nah, di sini akan saya jelaskan kayak gitu. Kalau yang termasuk gejala positif itu adalah seperti salah satunya adalah waham. Nah, waham itu keyakinan menetap yang tidak wajar. Contohnya itu dia meyakini dirinya Tuhan, kayak dia meyakini dirinya itu presiden. Nah, seperti itu yang sudah dipatahkan, sudah diberikan bukti, tapi dia tetap yakin. Tidak percaya dengan orang lain. Ya, begitu. Seperti itu. Yang berikutnya gejala positif itu adalah halusinasi. Jadi halusinasi itu persepsi yang salah yang diterima oleh panca indera. Jadi seperti halusinasi itu ada beberapa, ada 5 sesuai dengan panca indera. Jadi yang tersering itu adalah halusinasi auditorik atau pendengaran. Jadi gejalanya itu si penderita itu kayak mendengar bisikan-bisikan, suara-suara yang sebenarnya tidak ada sumbernya, kayak gitu. Yang berikutnya ada halusinasi visual, itu halusinasi melihat. Jadi dia melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada, kayak gitu. Ada juga halusinasi taktil atau raba, jadi dia merasa disentuh. Ada juga halusinasi penghidu, penciuman. Jadi merasa mencium sesuatu kayak gitu yang sebenarnya tidak ada. Yang terakhir itu adalah halusinasi rasa. Jadi kayak merasakan rasa apa yang sebenarnya tidak ada kayak gitu. Itu halusinasi, termasuk gejala positif. Yang berikutnya gejala positif itu adalah gaduh gelisah. Jadi tidak tenang, mondar-mandir, keluyuran, mengamuk kayak begitu. Itu juga salah satu tanda gejala positif dari skizofrenia. Yang berikutnya adalah kekacauan proses pikir. Jadi kekacauan proses pikir ini seperti bicara tidak nyambung. Bicaranya lompat-lompat kayak gitu. Ngawur, ya. Bicara tidak nyambung, ngawur. Itu juga termasuk gejala positif. Ada juga gejala positif itu kecurigaan yang berlebihan. Jadi dia merasa orang itu jahat sama dia. Orang itu berniat jahat, mau membunuh kayak begitu. Jadi dia gejalanya itu kayak tampak ketakutan, sangat ketakutan gitu. Yang terakhir adalah seperti kayak permusuhan. Jadi dia marah ke orang yang sebenarnya tidak apa-apa kayak gitu. Tapi dia selalu marah, selalu ingin menyerang orang itu, ingin melukai orang itu kayak begitu. Tersering itu biasanya tetangga atau rekan kerja. Itu masuk ke gejala positif. Nah, kalau gejala negatif itu agak berkebalikan dengan gejala positif. Jadi kalau gejala negatif itu kami mengenalnya dengan 5A.
Jadi yang pertama itu alogia, jadi berkurangnya produktivitas pikiran dan pembicaraan. Nah di sini pasien penderita biasanya tampak ini pendiam, malas bicara kayak gitu. Nah atau blocking, jadi dia ditanya apa dia tidak bisa menjawab gitu. Nah yang berikutnya adalah afek tumpul atau berkurangnya ekspresi wajah. Jadi dia wajahnya itu datar, tanpa ekspresi, kayak begitu. Itu termasuk gejala negatif dari skizofrenia. Yang berikutnya adalah apolisi atau berkurangnya keinginan untuk melakukan sesuatu yang bertujuan. Jadi kayak malas atau malas mandi, kayak malas membersihkan rumah. Yang sebelumnya dia rajin, tapi sekarang malas kayak gitu. Atau tidak mau, bukan tidak mau, tidak ada keinginan. Dia tidak ada keinginan, tidak semacam mampu, tidak bersemangat begitu. Itu kalau tidak bersemangat itu anhedonia. Ada lagi. Ada lagi. Nah, itu juga termasuk dalam salah satu gejala negatif. Jadi dia tidak semangat, malas. Kita melihatnya malas, yang sebenarnya itu adalah salah satu gejala kayak gitu. Yang berikutnya adalah yang kelima, asosialitas, artinya berkurangnya interaksi sosial. Jadi dia lebih mengurung diri. Jadi maksudnya malas keluar rumah, di kamar, maksudnya kalaupun di rumah selalu di kamar, duduk diam, tidak mau ikut gabung dengan maksudnya orang rumah. Nah itu termasuk salah satu 5 gejala negatif. Kalau dari segi kognitif itu biasanya penderita itu gangguan di atensi atau perhatian. Jadi dia tidak bisa memusatkan ke satu pekerjaan kayak gitu. Jadi kayak misalnya untuk mencuci piring dia kesulitan, bahwa itu harus pakai sabun, harus apa kayak gitu. Nah terus berkurangnya atau kesulitan bicara spontan. Jadi dia itu harus ditanya dulu baru berbicara. Kalaupun ditanya lambat menjawab kayak gitu. Nah itu salah satu kognitif atau kepintaran. Yang berikutnya adalah gangguan dalam proses belajar. Jadi mengurutkan sesuatu seperti untuk menyusun, maksudnya meletakkan barang, taruh barang di lemari kayak gitu. Dia sulit, dia harus dikasih tahu ambil dulu barang, terus taruh di lemari piring kayak gitu. Yang sebelumnya cuci piring langsung taruh di sini. Nah, untuk mereka harus diberikan instruksi secara rinci kayak gitu karena dia sulit. Nah, yang berikutnya lagi adalah gangguan fungsi eksekutif. Jadi untuk menyelesaikan tugas sederhana saja dia kesulitan kayak gitu. Jadi kalau kita melihatnya dia tampak seperti orang bodoh kayak begitu. Yang sebenarnya itu adalah termasuk salah satu gejala dari skizofrenia kayak gitu. Itu yang bagian kognitif. Ya, kognitifnya. Oke, jadi ada banyak sekali tadi gejala-gejala, tapi di antara gejala-gejala yang disebutkan tadi mana yang paling umum dan mana yang paling susah dikenali, Dok? Yang paling umum biasanya gejala positif. Jadi karena gejala positif itu dalam tanda kutip sudah merusak ya, karena marah-marah, karena bicara sendiri kayak begitu. Halusinasi tadi kan, terus bicara tidak nyambung. Jadi biasanya di situ orang baru mengenali, oh ini keluargaku dalam tanda kutip aneh-aneh kayak gitu. Sedangkan kalau gejala negatif dan kognitif orang biasanya sulit dikenali karena oh dia tenang, oh dia tidak mengamuk kayak begitu kan. Di sini kan banyak orang masyarakat kalau keluarganya tenang-tenang aja ya berarti tidak sakit kayak begitu. Betul. Tidak terjadi apa-apa kayak begitu. Beda kan kalau sakit fisik maksudnya pingsan atau tidak, sedangkan ini kan tidak terlihat kayak kasat mata kayak gitu. Kok dia tenang aja di kamar, maksudnya di kamar tidak mengamuk, badannya terlihat tidak demam, tidak lumpuh lah bahasa sini. Jadi orang kadang menilai itu tidak sakit. Nah, sebenarnya itu sudah masuk gangguan. Atau kalau kognitif orang menilainya banyak malas kayak gitu. Artinya atau malas berpikir, malas ini yang sebenarnya itu sudah termasuk salah satu gejala gitu. Kadang orang mewajarkan hal itu. Ya, karena tidak mengamuk kayak gitu. Tidak mengamuk, tidak merusak, tidak mengancam. Jadi orang menganggap ini tenang maksudnya, yang sebenarnya secara
mental itu sudah terganggu, tapi fisiknya memang terlihat baik-baik aja kayak gitu. Waduh, ini memang susah Bu ya untuk dikenali. Ya. Oke, nah setiap pasien ini kan biasanya memiliki gejala yang berbeda-beda begitu Bu ya. Nah, apakah penyebab memiliki pengaruh pada gejala yang muncul Bu? Sebab misalkan kan gejala ini pasti ada nih. Sebelum terjadinya adanya gejala ini pasti ada sebabnya nih Bu. Apa Bu yang penyebab adanya gejala ini muncul dari seseorang Bu? Jadi untuk skizofrenia atau gangguan mental itu sebenarnya penyebabnya itu tidak satu, jadi banyak faktor kayak begitu. Ya, untuk gangguan mental sebenarnya entah itu skizofrenia, entah itu cemas, entah itu depresi, sebenarnya itu tidak faktor tunggal yang menyebabkan terjadinya itu. Biasanya kami membagi menjadi 4, yaitu biologis, psikologis, sosial, sama spiritual. Nah, dalam hal ini biologis adanya memang gangguan di otaknya. Artinya otaknya ini memang terganggu. Hal ini misalnya karena kecelakaan, karena stroke, artinya kecelakaan yang tidak sadarkan diri, dalam hal ini cedera kepala kayak begitu. Atau misalnya stroke, perdarahan otak. Nah, atau trauma jalan lahir, artinya pada saat kecil tidak langsung menangis, itu juga salah satu bisa menyebabkan gangguan mental. Atau misalnya adanya kejang dari kecil kayak yang tidak ditangani secara tepat, itu pun bisa menyebabkan gangguan mental. Nah, kalau di skizofrenia biasanya itu terjadinya gangguan di disregulasi dopamin. Dopamin itu salah satu hormon yang mengontrol ketenangan kayak gitu. Nah di sini hormon dopamin ini dihasilkan di beberapa bagian otak. Nah, kenapa ada beda-beda? Jadi contohnya seperti gejala positif itu biasanya terjadi gangguan pengeluaran dopaminnya itu di jalur mesolimbik. Ada itu di otak, ada jalur mesolimbik. Nah, kalau itu yang terganggu biasanya gejala positif yang lebih menonjol. Nah, tapi kalau misalnya yang terganggunya itu di jalur mesokortikal, itu yang lebih menonjol adalah gejala negatif dan kognitif. Seperti itu. Nah, itu nanti mempengaruhi di pemilihan obat. Nah, berikutnya selain dari faktor gangguan di otak, juga psikologis. Dalam hal ini adanya trauma masa lalu atau kekerasan. Jadi kekerasan itu banyak, bukan hanya fisik ya, maksudnya kekerasan verbal, artinya pola asuh yang banyak kekerasan secara verbal kayak gitu. Terus apalagi ditambah kekerasan fisik. Selain kekerasan verbal, kekerasan fisik, pengabaian. Pengabaian ini dalam hal ini tidak terpenuhinya hak anak. Jadi tidak kurang apa ya? Perhatian misalnya? Tidak diperhatikan. Artinya misalnya makannya cukup, uangnya cukup, tapi secara emosional tidak didengarkan. Sering ditinggalkan kayak begitu. Itu juga akan mempengaruhi tuh ke gejala kayak gitu. Yang berikutnya sosial, dalam hal ini lingkungan. Jadi lingkungan yang penuh dengan kekerasan itu juga akan menimbulkan gejala yang berbeda kayak gitu. Jadi lingkungan dalam hal ini tetangga, sekolah, tempat kerja kayak gitu. Apalagi di lingkungan itu ada yang menggunakan narkoba kayak gitu. Dia ikut juga mengkonsumsi kayak gitu. Nah, itu pun akan menimbulkan gejala skizofrenia yang berbeda kayak gitu. Yang terakhir spiritual. Dalam hal ini bukan berarti kurang iman atau apa, tapi keyakinan terhadap adanya Tuhan, terus ajaran apa yang diambil itu juga akan mempengaruhi di gejala kayak gitu. Jadi sebenarnya gangguan mental tidak ada penyebabnya itu satu, pasti ada banyak faktor kayak gitu. Itu dan saling mempengaruhi terjadinya gejala. Tidak hanya skizofrenia, di depresi dan cemas pun seperti itu. Nah, tadi disebutkan oleh dokter tadi adanya faktor lingkungan di sekolah misalnya kan, di tempat kerja kan. Nah, sebenarnya lingkungan yang seperti apa sih Dok yang menyebabkan gangguan ini muncul Dok? Jadi lingkungan yang tidak ideal dalam hal ini ya. Jadi misalnya kayak di sekolah atau di tempat kerja bullying, seperti lingkungan yang penuh dengan bullying. Jadi di sini kebanyakan maksudnya lingkungan yang penuh dengan kekerasan. Dalam hal ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tidak hanya kekerasan fisik, kekerasan verbal dan pengabaian kayak begitu. Ya, itu sangat mempengaruhi, apalagi
riwayat pola asuh yang kurang ideal atau kurang tepat kayak begitu. Itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau misalnya selama pola asuh, selama diasuh itu banyak dilarang, banyak dibentak, banyak dibentak kayak begitu. Nah, itu juga akan mempengaruhi nih. Atau misalnya lingkungan yang penuh dengan kecurigaan kayak begitu. Nah, itu juga akan berpengaruh di kondisi mental dan di gejala yang timbul kayak gitu. Nah, di sini juga apalagi lingkungan yang penuh dengan pengguna narkoba kayak gitu. Lebih bahaya lagi kayak gitu. Karena dia pun bisa rentan untuk terjadi ikut coba-coba juga, memakai juga, dan biasanya itu lebih berat gejalanya dan lebih susah pengobatannya kayak gitu. Jadi trauma masa lalu, pola asuh yang kurang tepat di masa lalu biasanya akan memberikan dampak yang lebih berat di yang masa sekarang, di gejalanya kayak gitu. Oke. Seperti itu. Oke, baik. Nah, Dok, apakah skizofrenia ini, Dok, bisa muncul itu salah satunya mungkin apakah bisa muncul karena faktor genetik, Dok? Tapi dijawab nanti, Dok, ya, setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Ruang Sehat.